Shalom, shalom. Selamat malam buat kalian yang ada di Indonesia. Saya Henny dari New York menyapa Anda. Tidak terasa satu minggu telah berlalu, kita kembali belajar mengenai pelajaran sejarah penebusan. Hari ini topiknya sangat-sangat menarik. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mempelajari hal ini. Saya percaya ya, tidak semuanya telah kita pelajari. Pasti banyak hal-hal yang belum kita pelajari. Bapak Ibu percaya melalui pelajaran sejarah penebusan, kita bisa melihat firman Tuhan secara mendalam. Dan hari ini temanya sangat menarik. Wow, Raja Asa yang orangnya baik, tapi kok bisa jahat ya? Nah, ini kita akan melihat nanti penjelasannya, pemaparannya dari Pendeta Yudi. Sebelumnya, saya minta Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Henny. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak, karena kami masih bisa untuk kembali berkumpul di dalam kelas tema Adonai, kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Walaupun pada saat ini channel kami mengalami kendala ya Bapak. Ya Bapak, biarlah kiranya Engkau memulihkan channel kami Sema Adonai, sehingga kami bisa dapat mengudara, memberitakan kebenaran firman-Mu kepada sesama ya Bapak, dan mampukanlah kami semua yang terlibat di dalam tim Sema Adonai untuk bisa melewati semua ini. Kami unity, kami bersama-sama untuk kembali memulihkan channel kami, dan berikanlah kami kemampuan ya Tuhan untuk kami tetap bersabar dan tetap percaya dengan iman kami bahwa semuanya dapat kembali normal dan kembali berjalan dengan lancar. Dan berkatilah juga Ibu Henny yang menjadi moderator pada kelas kami saat ini. Mampukan Ibu Henny untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan baik ya Bapak, dengan lancar, dan juga berkati operator kami yang kerja di belakang layar, sehingga juga dapat melakukan tugasnya dengan baik, dengan lancar, dan juga dengan bertanggung jawab. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga internet kami dapat juga berjalan dengan lancar, tanpa mengalami gangguan, sehingga kelas pembelajaran kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga akhir. Berkati juga Pak Yudi ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap perkataannya, berikanlah hikmat yang daripadamu Tuhan, sehingga Pak Yudi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan memberikan pemahaman yang benar kepada kami semua. Dan juga bukalah hati dan pikiran kami, berikanlah kami juga hikmat yang daripadamu Tuhan, sehingga ketika firman ini ditabur dalam hati kami, firman itu menjadi rema, dan kami dimampukan untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan mampukanlah juga kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, memberitakan dan mengajarkannya kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Aling ya. Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di StreamYard, saya akan memutar profil ya untuk Bapak Pendeta Yudi ya.
Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah profil dari narasumber kita hari ini ya. Kita sudah nggak sabar lagi menunggu bagaimana kita mau mengetahui kenapa Raja Asa ini yang tadinya baik, kembali akhirnya dia menjadi jahat ya. Wah, kita jangan seperti demikian ya Bapak Ibu ya. Yuk kita belajar bersama-sama. Kita mengundang Bapak Pendeta Yudi. Shalom Pak. Belum Ya, terbuka ya. shalom, shalom Ya, Bapak Ibu sekalian. dipersilakan. Baik. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang seri sejarah penebusan, dan meskipun ada kendala-kendala yang sedang terjadi, kita percaya kasih karunia Tuhan akan bekerja dan melancarkan segala sesuatunya. Firman Tuhan pada akhirnya bisa menjangkau banyak jiwa, dan pada akhirnya Tuhan pun akan menggenapi setiap pekerjaannya, setiap janjinya bagi kita semua. Baik, saat ini kita akan membahas, kita masih melanjutkan tentang buku yang keempat, seri yang keempat, seri sejarah penebusan yang buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Dan kita ini masuk ke dalam pertemuan yang keempat mengenai tema buku yang keempat ini. Tema ini adalah pertemuan yang keempat. Dan tema itu adalah, tema kita hari ini adalah Raja Asa yang baik namun menjadi jahat pada akhirnya. Nah, kita akan melihat mengenai hal ini. Kalau kita ingat arti nama dari Raja Asa, arti Asa adalah penyembuh. Jadi penyembuh atau penyembuhan, nama yang sangat baik. Kita baca di Matius 1 ayat 7-8, dikatakan Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat. Mungkin dari antara Bapak Ibu ada yang belum memiliki bukunya, jadi ini saya screenshot dari bukunya. Salah satu keunikan dari buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park itu adalah membandingkan, jadi memunculkan kronologi sejarah raja-raja dan membandingkan antara kerajaan Yehuda Selatan dan Israel Utara. Dengan demikian, ketika sambil kita membaca Alkitab dan kita membaca, kita melihat bagan ini, kita akan mengerti Raja Asa dia memerintah selama 41 tahun lamanya. Jadi 41 tahun lamanya dia memerintah sebagai raja. Tetapi ada yang katakan dia hanya 39 tahun. Loh, maksudnya apa? Cuma 39 tahun. Nanti kita akan lihat ya. Kenapa Alkitab dua-duanya mencatat hal ini? Asa memerintah selama 39 tahun. Tetapi di bagian Alkitab yang lain dikatakan Asa memerintah selama 41 tahun. Nah, jadi pada akhirnya kita bisa melihat kehidupan Raja Asa. Dia memerintah untuk waktu yang cukup lama. Dan jika kita bandingkan pemerintahannya, tahun-tahun pemerintahannya di Yehuda Selatan dengan kerajaan Israel Utara, kira-kira Bapak Ibu melihat bagan ini yang muncul di pikiran kita apa? Yang muncul di pikiran kita apa? Itu adalah sementara Raja Asa memerintah di Yehuda Selatan, di Israel Utara, rajanya ini berganti-gantian. Ya, rajanya itu berganti-gantian selama 41 tahun. Maka selama Raja Asa memerintah di Yehuda Selatan, di kerajaan Israel Utara, di sana itu terjadi pergantian. Yerobeam kepada Nadab, dari Nadab kepada Baesa, Baesa kepada Ela, Ela kepada Zimri, Zimri kepada Tibni, Tibni kepada Omri, dan Omri kepada Ahab. Jadi kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raja bergantian di dalam satu masa pemerintahan dari Raja Asa. Ini suatu berkat. Kenapa? Kenapa suatu berkat?
ketika di Israel Utara sementara bunuh-bunuhan di kerajaan mereka, bunuh satu sama yang lain, Raja Asa memperoleh kedamaian dan perlindungan dari Tuhan. Nah, makanya saya bilang ini sebagai suatu kasih karunia. Ya, kasih karunia dari Tuhan. Nah, Asa dia berhasil di awal pemerintahannya karena dia taat kepada Tuhan. Dia lakukan reformasi agama, tetapi di tahun-tahun akhir pemerintahannya, Asa dia menderita penyakit kaki yang sangat parah. Di tahun yang ke-39 pemerintahannya, dia sakit, ya sakitnya luar biasa. Tetapi dia tidak bersandar kepada Allah, tidak mencari Tuhan, justru dia bersandar kepada tabib-tabib. Nah, apa yang terjadi kepada Raja Asa ini? Ya, kita banyak mendengar mengenai, oh seseorang itu pelayanannya luar biasa, oh dia hebat, oh dia imannya luar biasa, dia membawa banyak jiwa ke hadapan Tuhan, wah pekerjaan luar biasa, tetapi mana dia sekarang? Nah, kita ada dengar berita-berita seperti itu, ya. Tetapi mari kita lihat bersama-sama mengenai Raja Asa. Nah, sambil kita pun bercermin dalam kehidupan kita. Baik, firman Tuhan kita lihat di Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayatnya yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi dikatakan di sini, ini merupakan janji Tuhan bahwa ketika umat Tuhan, umat perjanjian, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, memberikan telinga kepada perintah, ikut ketetapannya, maka penyakit manapun tidak akan menimpa umat Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Ya, luar biasa janji Tuhan. Luar biasa janji Tuhan. Ya. Dan janji Tuhan ini pun berlaku kepada Raja Asa. Mari kita lihat bagian pertama. 10 tahun damai dalam masa awal pemerintahan Raja Asa. 2 Tawarik 14 ayat 1 dikatakan, kemudian Abia, jadi Abia ini adalah ayah dari Asa. Jadi kalau kita di gereja, anak-anak sekolah minggu ada lagu. Rehabeam Abia Asa Yosafat. Jadi Rehabeam Abia Asa. Nah, Asa. Papanya adalah Abia. 2 Tawarik 14 ayat 1. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Di sini ditekankan 10 tahun negeri itu aman katanya. Apa yang terjadi? Kalau kita baca di ayatnya yang ke-3 sampai 5, ayat 3 sampai 5, alasan ada 10 tahun aman karena Asa mencari Allah. Asa hidup dengan mencari Allah. 2 Tawarik 14 ayat 3 sampai 5. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ayat yang ke-4 dan 5. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, apa yang Asa lakukan? Ia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kalau kita baca raja-raja tertentu dikatakan raja itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ini Asa, dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Di sini salah satu yang mengambil perhatian kita adalah mengenai bukit-bukit pengorbanan. Bukit-bukit pengorbanan di sini bukan berbicara mengenai bukit
yang dijadikan tempat supaya orang Israel itu menyembah berhala. Bukan. Tetapi bukit-bukit pengorbanan ini adalah untuk menyembah Tuhan Yehova. Jadi Yehova, Tuhannya orang Israel. Bukit-bukit pengorbanan ini. Tetapi kenapa bukit-bukit pengorbanan ini dijauhkan? Nah, jadi Allah menetapkan di dalam hukum Taurat bahwa orang Israel 3 kali setahun harus datang ke Yerusalem, ke tempat yang ditentukan, ke bait suci. Untuk apa? Untuk merayakan hari raya. Ini merupakan suatu aturan. Jadi 3 kali setahun orang Israel harus melakukan hal ini. Akan tetapi umat Tuhan mereka berpikir bahwa untuk merayakan hari Paskah di tanggal 14 bulan yang pertama, kita tinggalnya jauhnya minta ampun, jalannya 1 bulan. Sampai di sana, sampai di Yerusalem, tinggal 1 minggu. Kadang-kadang, aduh, biayanya juga banyak. Nanti pulang lagi selama 1 bulan. Belum lama, mesti balik lagi ke Yerusalem. Aduh, daripada seperti itu, kan yang penting ibadah. Ya sudah, di belakang rumah saya ada bukit. Biar di situ saya bikin mezbah, memberikan korban persembahan di situ aja. Jadi nggak perlu lagi pergi ke Yerusalem. Jadi mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dengan alasan supaya ibadahnya nyaman. Nggak perlu capek-capek ibadahnya. Nah ini, ibadah yang menekankan bukan penyembahan, tetapi menekankan kenyamanan. Ini. Dan hari ini, zaman sekarang, sangat banyak gereja yang demikian. Jika kita sendiri tidak berjaga-jaga, pada akhirnya kita pun akan memiliki bukit-bukit pengorbanan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita hanya mengedepankan kenyamanan dalam beribadah. Oh ya, supaya nyaman, oh ya, supaya nyaman. Ya. Nah, di zaman dulu, Asa, dia melihat bahwa bukit-bukit pengorbanan merupakan suatu dosa. Makanya dia singkirkan semuanya. Makanya Allah sangat mengasihi dia. Allah sangat mengasihi dia. Luar biasa. Ya. Jadi di 2 Tawarik 14 ayat yang ke-6 dikatakan, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Jadi Tuhan sangat sayang kepada dia. Tuhan karuniakan keamanan. Setelah ada keamanan yang luar biasa selama 10 tahun, ada satu hal yang terjadi. Kita lihat. Asa, dia berperang melawan 1 juta tentara Zerah dari Ethiopia, Raja Ethiopia. Ada 1 juta tentara yang dia harus lawan. Nah, kalau kita perhatikan di 2 Tawarik 14, ini ada di ayat 8 dan 9. Ya, coba kita lihat mengenai hal ini. Kita lihat 2 Tawarik 14 ayat 8 sampai 9 dikatakan apa? Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 9. Zera, orang Ethiopia itu maju melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Dia sampai ke Maresa. Bapak Ibu bisa membayangkan mengenai hal ini. Jadi total pasukan Raja Asa itu hanya 580.000 orang melawan 1 juta. Wow. Belum lagi ada 300 apa katanya? 300 kereta. Ya, kereta. Di zaman itu kereta merupakan kendaraan perang yang luar biasa, menunjukkan bahwa mereka itu sangat canggih di dalam peperangan. Dan kalau kita lihat perang antara
ya, antara 580 ribu tentara, ya Pak, tentara Asa melawan 1 juta eh, orang Ethiopia, tentara orang dari Ethiopia. Ini perang berlangsung sangat-sangat lama, sangat-sangat lama. Ya, kita kembali ke slide. Dikatakan di 2 Tawarik 14 ayat 1 dikatakan bahwa apa? Ada aman selama 10 tahun pemerintahan awalnya kan. Jadi pemerintahan pertama, tahun pertama sampai yang ke-10 itu aman. Tetapi dikatakan, kalau kita perhatikan, di 2 Tawarik 15 ayat 10, pada bulan ketiga tahun ke-15, barulah perang itu selesai. Maka, perang itu terjadi dari tahun ke-11 sampai tahun ke-15. Makanya ini merupakan perang yang sangat-sangat melelahkan. Perang yang sangat melelahkan. Berlangsung untuk waktu yang sangat-sangat lama. Akan tetapi, Allah mengaruniakan kemenangan total, kemenangan mutlak bagi Asa. Kenapa? Karena Asa mencari Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana doa dari Raja Asa, di 2 Tawarik 14 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Wah, ini doa yang kita juga harus doakan ya, menjadi doa kita. Bahwa apa? Bahwa hanya ketika bersandar kepada Tuhan, maka saya bisa mampu melewati pergumulan hidup saya. Hanya ketika saya bersandar kepada Tuhan, maju dengan nama Tuhan, maka akan ada hasil di dalam setiap hal yang dilakukan. Maka kita bisa lihat respon Tuhan dari doa orang yang bersandar kepadanya. Ayat 12 dikatakan, 2 Tawarik 14 ayat 12, dan Tuhan memukul kalah orang Ethiopia itu dari hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Nah, ini luar biasa. Mereka lari. Jadi, rahasia kemenangan Asa itu gara-gara apa? Dia melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah perang ini, perang yang begitu lama ini berlangsung sekitar 4 tahun ini, ya, perang ini berlangsung. Apa yang terjadi setelah perang? Ya, apa yang terjadi? Kita lihat poin yang ketiga. Asa menjalankan reformasi agama. Reformasi agama. Ini merupakan reformasi agama yang pertama sejak zamannya Salomo. Ya, sejak bait suci didirikan. Nah, Asa dia reformator yang pertama. Yang pertama. Setelah Asa mengalahkan 1 juta tentara Ethiopia, Tuhan mengutus Nabi Azaria untuk memperingatkan Raja Asa. Dan apa tujuan dari peringatan dari Azaria ini? Tujuannya adalah supaya Asa tidak menjadi sombong. Supaya dia itu senantiasa tetap dan secara terus-menerus bersandar kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini jadi ketika biasanya kita ditegur kalau lakukan kesalahan kan ya, benar ya, dikritik atau apapun itu. Akan tetapi Raja Asa, dia itu ditegur, diperingatkan bukan karena dia lakukan kesalahan, tetapi justru setelah dia mengalami kebaikan Tuhan, dia menjalankan kehidupan yang benar dan baik di mata Tuhan. Jika kita jika hal ini terjadi kepada kita, mungkin akan berbeda, gitu ya. Loh, Tuhan, saya nggak lakukan apa-apa. Ini kan saya baru mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Buat apa diperingatkan? Tuhan nggak perlu peringatkan, saya pasti tetap bersama dengan Tuhan.
Bisa sedemikian kan? Ya. Tetapi Allah mengutus Azaria, memperingatkan Asa supaya Asa tidak sombong. Jika dia terus bersandar kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, tidak sombong, akan ada upah bagi dirinya. Akan ada upah baginya. Nah, pada akhirnya Asa melakukan reformasi agama, dan reformasi ini sangat menggebu-gebu, sangat membara dengan semangat yang luar biasa. Sampai-sampai rakyat yang tinggal di Israel Utara mau pindah ke selatan. Mau pindah ke selatan. Kenapa? Karena mereka menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bersandar kepadanya. Makanya orang-orang yang tinggal di Israel Utara, mereka mau pindah. Mereka mau pindah. Ini luar biasa. Pada waktu itu, di utara ada Raja Baesa sementara memerintah. Ya. Jadi reformasi agamanya itu begitu masif, begitu luas, sampai kabarnya nyampe ke wilayah utara. Dan hal yang lain, kalau kita lihat ketaatan yang seperti apa yang Asa lakukan, Asa memecat neneknya sendiri sebagai dari jabatan ibu suri. Kenapa? Karena neneknya ini memiliki berhala untuk disembah. Kalau kita perhatikan, siapakah Maaka ini? Maaka adalah nenek dari Asa. Bukan cuma nenek biasa, tetapi Maaka inilah yang membesarkan Asa. Jadi Asa memecat Maaka dari jabatan ibu suri kerajaan, ini merupakan bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Tetapi dia memutuskan semua hubungan yang semua hal yang ada hubungannya dengan dosa. Ini suatu hal yang luar biasa. Pada akhirnya tidak memandang lagi sanak saudara, hubungan darah dan daging, tetapi hanya melihat kepada Tuhan saja. Dan luar biasanya, Asa dia menekankan bahwa apa? Yang tidak mencari Tuhan dihukum mati. Bayangkan kalau misalnya hari ini diterapkan peraturan demikian, gereja pasti penuh. Benar ya? Pasti penuh. Jadi kalau kita lihat Raja Asa, karena dia melakukan reformasi agama, dia taat, dia tidak tersinggung, tetapi dia taat kepada peringatan dari Allah. Allah mengaruniakan kepadanya tidak ada perang selama 20 tahun. Wah, ini luar biasa. Artinya apa? Sejak berakhirnya perang di tahun pemerintahan yang ke-15 sampai tahun pemerintahan ke-35, ini ada kedamaian. Ada kedamaian. Di sini kalau kita lihat menampakkan bagaimana ada upah bagi mereka yang melakukan reformasi iman. Ada upah, ada damai sejahtera, ada berkat shalom. Kalau kita lihat dunia saat ini, keluarga, gereja, bahkan pribadi, secara individu, pribadi kita masing-masing sangat membutuhkan berkat shalom, damai sejahtera. Itu perlu ada dalam kita. Ada segala sesuatu tetapi selalu khawatir, selalu cemas, nggak ada ketenangan, tidak ada damai. Buat apa itu semua? Ya. Jadi ketaatan Asa membawa upah yang besar baginya. Tetapi kalau kita lihat Asa pada tahun-tahun akhir pemerintahannya, dia menderita penyakit kaki. Dia menderita penyakit kaki yang kronis, yang sangat-sangat parah. Latar belakangnya nanti bisa baca di 2 Tawarik pasal 16. Ya. 2 Tawarik pasal 16, nanti Bapak Ibu bisa baca, mulai ayat 1 dan seterusnya. Jadi setelah ketika ada damai yang Asa rasakan, yang
Yerusalem merasakan setelah perang melawan 1 juta tentara Ethiopia, tiba-tiba pada tahun pemerintahan Raja Asa yang ke-35, dari utara, dari utara, Raja Baesa tiba-tiba menyerang dia. Tiba-tiba menyerang Yehuda Selatan. Wah, ini dia sangat panik. Dan karena dia panik, dia tampil menjadi Asa yang berbeda dibanding dengan 20 tahun yang lalu. Asa yang bersandar kepada Tuhan di awal pemerintahan. Tampil Asa yang berbeda. Dia bersandar kepada bangsa Aram. Dia bukan bersandar kepada Tuhan, tetapi dia bersandar kepada bangsa Aram. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan satu hal yang ironis, ya, ironis. Kenapa demikian? Karena Asa, ya, Raja Asa, dia mengedepankan pikiran manusiawinya. Dan kalau kita lihat, dia melakukan hal ini itu dengan diam-diam, ya, dengan diam-diam dia menghubungi Raja Aram dan berkata bahwa, oh kan kamu dan papa kamu dan papa saya itu ada perjanjian, kita harus saling bantu. Ya, saya kasih emas, perak. Kamu jangan bantu Raja Israel itu, ya. Jangan bantu. Karena kita ada janji, ini ada hadiah buat kamu. Di sini kita lihat bahwa Raja Asa lupa bahwa dia pernah menang di dalam suatu perang yang sangat mustahil. 580.000 orang melawan 1 juta orang. Dia lupa sama sekali mengenai hal itu. Ini suatu hal yang sangat mengenaskan kalau kita lihat. Dia bergantung kepada Tuhan, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Tetapi ketika dia bersandar kepada manusia, pada akhirnya Tuhan tidak ada di sisi dia, tidak ada di pihak dia. Ayat yang ke-7 kalau kita lihat, 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7, datang seorang nabi atau pelihat namanya Hanani. Dia berkata bahwa apa? Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat 8 dikatakan apa? Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ayat 9 dikatakan apa? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini, engkau terlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kita bisa lihat di sini. Akan ada perang katanya. Ya, akan selalu perang. Dan persekutuan secara rahasia yang dilakukan oleh Raja Asa dengan Raja Aram ini dilakukan secara rahasia, tetapi dikatakan bahwa mata Tuhan melihat semuanya. Dan Tuhan akan mengaruniakan kekuatannya kepada yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat di saat ini, Raja Asa, dia mendapatkan teguran yang sangat-sangat hebat. Dan teguran ini sebenarnya menjadi suatu peringatan, suatu jalan bagi dia untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Menjadi jalan supaya dia bisa bertobat. Akan tetapi justru yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan, dia sangat marah, dia sakit hati, dan dia masukkan Hanani, nabi itu, ke dalam penjara.
Dia sangat marah pada waktu itu. Saking marahnya dia juga aniaya rakyat. Ini, dia aniaya rakyat. Maka kita bisa lihat bahwa um, mengenai Raja Asa, Raja Asa dikatakan bahwa pada tahun di 2 tahun 16 ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Di sini kalau kita lihat bahwa apa? Sejak dia ditegur, dia tidak bertobat. Dia tidak bertobat. Pada akhirnya, sejak tahun pemerintahannya yang ke-39, dia sakit kaki selama 3 tahun sampai dia mati. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Maka kalau kita lihat, peringatan yang berasal dari Tuhan itu diabaikan. Raja Asa mengabaikan. Dulu dia pernah taat, dia lakukan reformasi agama yang luar biasa. Tetapi sekarang, setelah ada damai, tidak ada perang selama 20 tahun lamanya, dia menjadi lupa Tuhan. Dia lupa Tuhan. Pada akhirnya, dia bersandar kepada manusia. Ketika ditegur, dia marah. Dia menjadi sakit hati. Dia mengeraskan hatinya. Maka kita perlu mempelajari satu hal dari sini, bahwa ketika kita menerima atau kita mendengar nasihat, peringatan dari Tuhan yang membuat hati kita tertusuk, justru pada waktu itu, itulah kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat. Jangan mengeraskan hati kita. Karena jika kita mengeraskan hati kita, maka keadaan kita hanya akan menjadi lebih buruk lagi. Itu sebabnya kita perlu bersandar kepada Tuhan. Raja Asa dimulai dengan dia bersandar kepada Raja Aram. Dia tidak mau bersandar kepada Tuhan. Dia makin keras hatinya. Dan dia tidak mau bersandar lagi kepada Tuhan. Dia hanya bersandar kepada tabib-tabib sampai dia mati. Dia telah mengalami banyak peristiwa besar. Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Tetapi malahan yang dia lakukan adalah dia tetap berkeras hati, tidak bertobat sampai dia mati. Kenapa dia sakit kaki? Ya, itu karena kenapa Tuhan berikan dia penyakit kaki? Iya kan? Kenapa Tuhan berikan dia penyakit kaki? Supaya dia bersandar kepada Tuhan. Yakub, kalau kita lihat, Yakub awalnya itu jalannya itu biasa aja. Dia berjalan tuh lancar, tegak. Tetapi ketika dia bergulat dengan malaikat Tuhan di tepi sungai Yabok, malaikat Tuhan memukul pangkal pahanya sehingga dia tuh jalannya jadi tertatih-tatih. Pada akhirnya dia harus bersandar kepada tongkat. Ini untuk mengajarkan apa kepada Yakub? Selama ini dia selalu berdiri bersandar kepada dirinya sendiri. Tetapi sekarang dia harus bersandar kepada Tuhan. Nah, sama seperti itu kalau kita lihat Asa, dia tidak bergantung kepada Tuhan, malahan bergantung kepada Raja Aram. Meskipun dia menjadi sakit, yang seharusnya menjadi teguran untuk dia berbalik, dia tidak bergantung kepada Tuhan. Dia justru malahan dia bergantung kepada tabib-tabib. Ini yang terjadi. Kalau kita lihat, kekerasan hati manusia itu akan terus berlanjut sampai hari akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Itu sebabnya kita perlu menerima nasihat firman Tuhan yang mengatakan apa?
ya, yang mengatakan bahwa, ya, oke, kita lihat Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15 dikatakan apa? Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada zaman Nuh pemberita kebenaran itu menyampaikan suatu kebenaran, suatu fakta, suatu kebenaran bahwa air bah akan turun. Itu sebabnya semua untuk selamat masuk ke dalam bahtera. Tetapi ketika suara firman Tuhan itu disampaikan, semua orang mengeraskan hatinya. Mau itu bukan saudara sendiri mengeraskan hatinya, keluarga sendiri mengeraskan hatinya. Hal yang sama akan terjadi ketika menjelang Yesus datang kembali. Akan seperti zaman Nuh. Itu sebabnya mulai hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus menerus melembutkan hati kita, tidak mengeraskan hati kita setiap kali firman Tuhan disampaikan, sehingga ini menjadi berkat. Jangan kita menjadi seperti Asa. Asa arti namanya adalah penyembuhan, tetapi justru dia tidak mendapatkan penyembuhan. Yesus Kristus, dialah penyembuh kita. Dialah penyembuh kita. Nah, lewat Yesus Kristus kita bisa mengalami penyembuhan. Itu sebabnya saya berdoa dan Tuhan Yesus Kristus dan mengajak kita semua, mari kita terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Dialah penyembuh kita, dan mari kita mengalami setiap pengalaman-pengalaman besar bersama dengan Tuhan, dan kita terus memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Yudi, pengajaran yang sangat luar biasa. Ya, kita sudah menyimak ya tadi pelajarannya. Nanti akan diberikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk bertanya, untuk berdiskusi dengan Pak Pendeta Yudi ya. Tapi sebelumnya saya minta Ibu Aling untuk menayangkan sesuatu promosi channel-channel kami ya. Dipersilakan. Iya, baik Ibu Heni, terima kasih untuk kesempatannya. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan dan channel-channel yang relay di YouTube. Dimulai dengan besok ya Bapak Ibu, di hari Sabtu 13 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema The Power of Destiny. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Mia Wijaya dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Kali ini temanya adalah titik balik Rasul Petrus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Hendry STH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Minggu, 14 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online. Nah, ibadah online Sema Adonai kali ini disertai dengan ibadah pembukaan dari kelas SSOBC yang adalah kelas milik dari gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel. Dan untuk tema dari ibadah kita kali ini adalah fungsi utama hamba Tuhan. Dan ini diambil dari Nats Titus ya, Bapak Ibu, ini ada kesalahan. Jadi diambil dari Nat Titus 1 ayat 1 sampai 4. Jadi nanti akan diperbaiki ya. Dan yang menjadi liturgisnya adalah saya sendiri, Bu Aling. Kemudian yang menjadi live song streamingnya adalah Ibu Murni dari Jerman. Dan yang menjadi narasumber kami kali ini adalah Pak Pendeta Daniel Palungan sendiri yang adalah gembala kami. Dan selanjutnya untuk hari Senin 15 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan temanya First Things First. Dan ini diambil dari Nats Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta DR Setion Nugroho MTH dan moderatornya
adalah Bro Agus. Selanjutnya, di hari Selasa 16 Januari 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, kembali ada pembelajaran kelas firman Tuhan di Sema Adonai. Dan kali ini temanya adalah peringatan terakhir. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Nah, selanjutnya saya akan membacakan channel yang relay ke YouTube ya Bapak Ibu. Di antaranya channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Nats Bible Apologetic, channel Nebu Ali, channel Uti Watimena, dan channel Rin Jumat. Untuk channel Sema Adonai, mohon Bapak Ibu tidak ke situ dulu ya, karena channel kami ini sedang ada masalah. Jadi Bapak Ibu jika ingin melihat khusus untuk ibadah online kami ya, itu hanya ada di channel Omihen. Ya, dulu ada di channel Sema Adonai, sekarang dialihkan ke Omihen ya Bapak Ibu. Dan juga untuk renungan pagi kami, renungan pagi Sema Adonai, yang diadakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu di jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati, juga dialihkan ke channel Omihen untuk sementara ya Bapak Ibu, karena channel Sema Adonai kami sedang ada kendala. Jadi untuk renungan pagi Sema Adonai, lalu kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel Palungan, yang diadakan setiap Jumat 1 kali seminggu, dan juga ibadah online kami itu untuk sementara dialihkan ke channel Omihen. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas perhatiannya. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga Bapak Ibu dan juga banyak orang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai, dan juga membantu channel kami berkembang, menjadi lebih berkembang, dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Aling yang telah setia ya untuk melayani di Sema Adonai. Hari ini kita kepenuhan, kebanyakan orang-orang pada naik ke Zoom ya. Dan saya berharap Bapak Ibu yang telah mendengarkan pelajaran tadi, ayo ikut berdiskusi bersama. Apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dibicarakan. Mungkin apa pendapat Anda juga boleh untuk dibicarakan ya. Nah, Bapak Pendeta Yudi, terima kasih. Saya pribadi, saya mau belajar. Saya tidak mau keras kepala ya. Kalau saya ditegur, saya mau mendengarkan. Itu dalam setiap manusia itu pasti ada orang yang dipakai Tuhan ya untuk menegur kita ya. Kalau Raja Asa itu ada nabi, apa tadi namanya, nabi ajar ya. Hanani. Iya, dia datang kepada ini. Tentunya sikapnya Asa pada saat itu mungkin ya, karena dia sebagai raja, dia pikir ya ini terjadi juga kepada manusia sih biasanya ya, kebiasaannya terjadi juga. Ya, kenapa kok mau ikut campur urusan saya? Kenapa kok beritahukan saya begini? Nggak punya kerendahan hati. Itu fatal ya, Bapak Pendeta Yudi ya. Fatal banget ya. Ya, jadi kalau kita lihat memang ada hal terjadi kalau kita lihat 20 tahun ya, 20 tahun perbedaan penampilan yang berbeda di dalam jarak 20 tahun ini antara Raja Asa yang ketika diperingatkan lewat Nabi Azaria, dia itu secara tegas melaksanakan reformasi agama, penampilan yang luar biasa seperti ini, dan penampilan Raja Asa setelah 20 tahun ada damai. Dia menjadi sakit hati, dia tertusuk hatinya, dan dia menjadi sangat marah, temperamen. Bahkan bukan hanya Nabi Hanani melihat itu yang dipenjarakan, bahkan ada yang menyaksikan dan protes mengenai tindakan Raja Asa pun dihukum gitu, dianiaya.
Apa yang terjadi di sini? Maka dimulai dengan kehidupan iman yang luar biasa hebat, sangat teguh imannya. Tetapi ini kok jadi kandas seperti itu? Maka kita bisa melihat bahwa di dalam 20 tahun ini telah terjadi penurunan degradasi iman dari Raja Asa. Menurun. Dia tidak lagi mencari Tuhan. Ya, sudah ada pengalaman dengan Tuhan ya cukup lah, gitu kan. Kan selalu juga ya gak enak lah. Masa sih ngapain masalah terus ada? Jangan ada masalah lah. Damai-damai saja. Akhirnya dia terlena. Dia terlena dengan hal itu. Dan pikir bahwa ya semua ini damai karena memang sudah seharusnya damai. Dia lupa bahwa damai itu diberikan karena Tuhan jaga. Jadi dia lupa untuk bersyukur. Kalau kita baca di Roma 1 ayat yang ke-20 dan sekitarnya, dikatakan bahwa begini, Rasul Paulus menegur jemaat Roma. Rasul Paulus bilang begini, Rasul Paulus mengatakan demikian, kalian berkata bahwa dan berpikir bahwa, oh ya, Tuhan saya juga kenal, Tuhan saya juga percaya, tapi kalian berkata demikian, kalian tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Padahal kalian pikir, kalian selalu berkata bahwa apa? Oh Tuhan kami kenal, tapi tidak pernah bersyukur. Tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini bedanya. Makanya ketika Nabi Hanani berkata bahwa Tuhan akan menurunkan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Artinya, kenapa Raja Asa itu tertusuk? Karena dia menganggap bahwa ya iman saya baik-baik aja selama ini. Baik-baik aja. Saya sudah oke kok. Siapa yang di sini yang imannya lebih baik dari saya? Saya yang paling baik. Saya pernah lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Bahkan nenek saya sendiri pun saya pecat. Siapa yang lebih baik dari saya? Tidak ada. Saya yang paling bagus. Tetapi kamu berani-beraninya bilang saya apa? Bilang saya seperti itu. Saya sudah apa? Sudah melakukan semua itu yang terbaik dari saya. Dia lupa bahwa apa? Hatinya sudah berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Dia tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia tidak lagi melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Pada akhirnya penyembahan, ibadah setiap hari, rutinitas semuanya. Ya, semua juga begitu. Makanya kalau kita lihat hari ini, sangat penting bagi kita untuk menjaga iman kita tetap hidup. Saudara beriman, amin. Masih hidup nggak iman? Itu yang harus ditanyakan. Jika masih hidup, artinya apa? Ketika ditusuk, berarti ada respon. Ada respon. Bergeraklah. Meresponlah terhadap firman itu. Tetapi kalau cuma diam-diam aja, ya kan? Terhadap firman itu, ya buat apa firman itu? Oh, firman itu bukan buat saya, buat orang yang lain. Itu telah terjadi penurunan iman. Menurun dan menurun dan menurun. Dia menganggap dirinya baik. Makanya dia makin jauh dari Tuhan. Raja Asa, dia semakin jauh dari Tuhan tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. 20 tahun, nggak ada masalah. Dia berpikir bahwa apa? Jika tidak ada masalah di dalam negara, tidak ada masalah dalam keluarga, jika selalu damai, berarti saya tidak ada salah. Itu berarti iman saya baik-baik aja. Dia lupa bahwa iman itu harus dijaga, harus dipelihara. Bukan hanya itu, iman harus bertumbuh. Zaman sekarang percaya Yesus selamat, haleluya, amin. Sampaikan Injil, amin. Tetapi
Apakah tugasnya hanya selesai sampai di situ? Tidak. Rasul Paulus menekankan bahwa tugas penyelenggaraan yang telah dipercayakan kepadaku, kuteruskan kepada kamu. Makanya dia menjelaskan di setiap gereja di mana dia diutus, di mana dia mengirimkan surat, dia katakan bahwa bertumbuhlah di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Nah, ini menjadi tantangan orang yang percaya hari ini. Percaya Yesus, percaya Tuhan, amin. Siapa Yesus? Ya Yesus. Siapa Yesus? Ya juru selamat. Jadi kenapa Yesus ditolak? Nah ini, banyak orang yang masih bingung mengenai hal itu. Ya, bahkan ada orang-orang yang murtad, gitu ya. Mereka menggunakan sejarah Alkitab untuk membalikkan iman orang. Ini terjadi. Orang Yahudi saja tidak akui Yesus sebagai Tuhan. Kamu ya se-Yahudi apa? Kamu bukan orang Yahudi, iya kan? Kamu orang Indonesia, orang Jawa pula misalnya. Orang Manado, orang mana? Kamu kurang nggak ada Yahudi-Yahudinya, tahu apa? Darah daging kami pun bukan di situ. Orang Yahudi sendiri membunuh Tuhannya. Buat apa percaya Yesus? Itu adalah bukti Yesus adalah manusia biasa, mati juga. Nah, jadi jika kita tidak berjaga-jaga, pada akhirnya bisa seperti Asa. Ya. Makanya kita perlu, kalau kita lihat di buku Pendeta Abraham Pak, di bagian akhir tentang Raja Asa, dikatakan bahwa marilah kita menjadikan Yesus itu sebagai penyembuh kita. Jehovah Rafa, secara jasmani dan secara rohani. Ya, begitu Ibu. Oh ya, wow, luar biasa ya. Kasih anugerah Tuhan ya buat setiap kita. Kalau kita masih disayang Tuhan, kita masih ditegur. Jadi teguran itu juga bukan hukuman ya. Teguran itu bukan kejahatan, tetapi teguran itu berbentuk kasih, kasih dari Tuhan ya, Pak Pendeta Yudi ya, buat setiap umat manusia ya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, adakah yang di antara kita maaf suara saya ini, yang telah menyimak? Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana dengan Aling? Iya, baik Ibu. Saya mau bertanya gini, Pak Yudi, ya shalom, selamat malam Pak Yudi. Pak, apakah sikap dari Raja Asa itu termasuk kesombongan rohani ya Pak? Seperti itu. Iya. Makasih Salah Pak Yudi. satunya kesombongan rohani. Ya, salah satunya adalah kesombongan rohani. Jadi banyak, kalau kita lihat dia hidup di zaman sekarang, imannya sudah berubah, tetapi dia berpikir imannya masih sama dengan 10 tahun yang lalu. Jadi dia hanya membicarakan, hanya mengingat kejayaannya dulu luar biasa, imannya dulu luar biasa, tetapi tidak memperhatikan kondisi iman dia hari ini seperti apa. Makanya saya pernah mendengar khotbah dari gembala sidang saya, Pendeta Yunduhi, dan juga lewat khotbah Pendeta Abraham Pak, bahwa jangan kita hidup hari ini terus-menerus membanggakan apa yang terjadi di masa lalu, padahal sudah berubah hari ini. Tetapi kita terus-menerus memikirkan hal itu dan hanya membanggakan masa lalu. Ini membanggakan masa lalu. Padahal sekarang sudah nggak ada zaman sekarang. Hanya boleh membanggakan Tuhan Yesus yang adalah hari ini. Hanya itu saja. Pegang Yesus yang adalah hari ini. Dialah yang harus kita banggakan. Apa yang mau kita banggakan? Saya dulu. Itu dulu. Nah sekarang Iya, ini yang penting.
Ya, gitu. Jadi begini ya Pak Yudi, berarti dia itu karena merasa Tuhan itu sudah membela dia seperti itu ya Pak Yudi, sudah melindungi dia, membela dia. Jadi dia mengangkat dirinya itu hebat gitu karena sikap dia, ketaatan dia. Nah, itu jadi dia bersikap seperti itu ya Pak Yudi. Karena kesombongannya dia itu seperti itu ya. Benar tidak, Pak? Kalau kita lihat itu mirip Petrus. Iya, Petrus ya. Waduh, mereka ada 12 orang. Tetapi kalau ada hal-hal yang khusus yang diajak cuma 3. Salah satunya Petrus. Di antara 3 orang itu pun Petrus yang paling menonjol. Jadi bisa dikatakan, kita bisa bilang bahwa Petrus sebenarnya dia kayak pemimpin dari 12 ini. Dari murid-murid ini ada 12 orang, pemimpinnya siapa? Pemimpinnya adalah Petrus. Dan dia sangat mengasihi Yesus. Kita perlu ingat itu. Dia sangat mengasihi Yesus. Dia Yesus luar biasa, dia banyak pengalaman, wah, pokoknya hebat. Makanya ketika Yesus tanya, orang-orang bilang, saya siapa? Oh ya, ada yang bilang. Jadi murid-murid bilang, kamu gimana? Ya saya dengar sih ada yang bilang kamu nabi yang hebat. Terus ada yang bilang apa? Oh, kamu adalah Elia. Oh, kamu adalah guru yang hebat, luar biasa. Macam-macam. Tapi Yesus tanya kan, menurut kamu sendiri itu saya siapa? Petrus langsung maju kan. Engkaulah Mesias, anak Allah ya. Hebat ya? Hebat. Yesus bilang apa? Yesus bilang waktu itu, bukan kamu, ya, bukan kamu, tetapi Allah Bapa yang mengaruniakan kepada kamu sehingga kamu bisa memberikan pengakuan yang luar biasa. Nah, setelah Yesus bilang merespon jawaban dari Petrus, Yesus bilang apa? Anak manusia, saya sendiri, ini dia bicara kepada 12 murid, harus menanggung penderitaan. Saya harus naik ke Yerusalem, menderita oleh pemimpin-pemimpin agama, saya akan mati dan saya akan bangkit. Ini membuat pernyataan Yesus ini tentang apa yang akan terjadi di masa depan mengagetkan semua murid, termasuk Petrus. Dan bagaimana respon Petrus? Petrus langsung tarik. Jadi Yesus lagi begini, Petrus langsung tarik. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan. Pokoknya kamu pergi ke mana, saya pergi ke situ, saya pergi ke sana, saya tidak akan biarkan itu terjadi. Saya akan maju ke depan. Waduh, luar biasa dia. Tuhan Yesus. Bayangkan kalau kita ada suatu bahaya yang menanti kita. Terus ada yang membela kita sama demikian rupa, mau mempertaruhkan nyawanya untuk kita akan meresponnya gimana? Oh, thank you. Aduh, luar biasa sekali kamu. Wah, tidak ada orang yang seperti kamu. Yang 11 ini semua diam-diam, tetapi kamu itu berani sekali mau pasang badan untuk saya. Terima kasih. Kita akan bilang begitu kan? Apakah Yesus memuji Petrus? Yesus bilang apa? Iblis. Get behind. Itu katanya. Iblis mundur di belakang katanya. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Di mana antusias? Kalau kita lihat seperti apa Petrus itu, dia ada antusias, tetapi antusias yang apa? Secara manusiawi, tanpa mengerti kata Raja Asa, dia berpikir bahwa dia sudah melakukan yang terbaik. Memang yang terbaik. Tapi dia hanya berpegang kepada prestasi itu saja, tanpa mengkoreksi, melihat iman dia. Nah, ini makanya hamba-hamba Tuhan kita perlu doakan. Hamba-hamba Tuhan kita perlu doakan. Pemimpin-pemimpin gereja, kenapa? Karena mereka yang akan diserang luar biasa. Ya kan?
Wah, berapi-api Sorry. luar biasa, ya. Tetapi ya termasuk saya juga harus berhati-hati gitu ya, berjaga-jaga. Jangan sampai ini kesombongan rohani, betul ya? Karena sombong itu kan masuknya nggak bilang-bilang. Iya Betul Pak, betul, nggak berasa betul Pak, ya. totonya, iya totonya sudah mempengaruhi pikiran. Iya betul, Ya. Saya itu. pernah ketika tahun 2000, sekitar tahun 2003 kalau tidak salah, tahun 2003 atau tahun 2002, Pendeta Abraham Park, founder gereja kami, penulis buku seri sejarah penebusan, berkunjung ke Indonesia, ke Jakarta waktu itu, dan saya berkesempatan untuk melayani rombongan, gitu ya, saya dan teman. Karena di gereja kebanyakan saya banyak handle waktu itu masih mahasiswa, jadi banyak hal yang saya lakukan. Saya kesana kesini sana sini, saya pimpin lagu juga, nyanyi, saya konduktor, wah banyak hal. Saya angkat koper, bersih bersih ke dapur dan lain-lain gitu kan. Saya lakukan semuanya sampai apa ya? Dari rombongan ada sekitar mungkin ada sekitar 50-an orang rombongan itu, semua lihat saya dan selalu menyapa saya, selalu menyapa saya, gitu kan. Oh ya, wow, good job, apa semuanya, misalnya. Nah, setelah semuanya pergi kembali eh, di gereja, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, ya dia penatua di gereja kita, sambil senyum dia bilang begini, wah, dulu saya belum jadi staff, dia bilang begini, wah, Yudi dipuji ya, wah luar biasa, hati-hati ya, nanti kalau dipuji terlalu tinggi terbangnya, jatuhnya semakin sakit. Betul. Dari situ saya pikir gitu, saya pikir. Oh iya, memang benar. Inilah nasihat yang saya perlu. Betul ya? Inilah nasihat yang saya perlu. Kenapa? Karena kesombongan itu masuknya diam-diam dan tanpa kita sadari. Seperti itu. Betul. Jadi ya, Iya. Raja Asa kita perlu belajar supaya jangan terlalu nyaman dan mengandalkan diri sendiri, pikiran sendiri, bahwa oh ya kita sudah Betul. oke, ternyata tidak oke. Hanya mengingat pencapaian masa lalu. Padahal faktanya nggak begitu. Gitu Ibu. Iya, padahal Pak Daniel, padahal Pak Daniel, padahal Pak Yudi sebenarnya kemampuan dia bisa seperti itu juga karena anugerah ya Pak, kalau menurut saya. Anugerah dari Tuhan juga yang membuat dia mampu untuk menjadi orang yang setia, taat kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan dia sendiri juga ya, Pak Yudi sebenarnya ya. Itu anugerah kasih Ya, karunia Tuhan juga bagi dia. Ya baik, terima kasih Pak ya, Yudi untuk pencerahannya. Tuhan berkati. ya. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Mbak Aling telah ikut partisipasi ya untuk ini. Nah, ini ada apa namanya? Ada pertanyaan Pak. Apakah Raja Asa itu sudah ditentukan untuk seperti demikian? Baik. Kembali lagi, saya nggak tahu dulu pernah saya sampaikan atau tidak. Tuhan tidak menentukan sikap orang. Ya, Tuhan tidak menentukan sikap sifat orang seperti apa. Oh, dia bagaimana. Tidak. Tetapi Tuhan hanya menentukan tiga hal. Yang pertama, Tuhan menentukan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan adalah untuk penyelamatan. Yang kedua, Tuhan menentukan waktunya. Jadi waktu penyelamatan itu ada waktu semuanya. Dan yang ketiga, yang telah ditentukan Tuhan itu, jadi yang pertama itu adalah mengenai kehendaknya, mengenai waktunya, dan yang ketiga itu mengenai jumlah. Dan jumlah ini hanya Tuhan yang tahu. Waktunya hanya Tuhan yang tahu. Tapi kehendaknya kita tahu. Artinya apa? Ketika kita memegang kehendaknya, maka kita akan menjadi orang yang ditentukan Tuhan. Seperti itu. Raja Asa, dia menjalankan, dia telah tahu kehendak Tuhan itu apa, dan dia jalankan. Pada waktu itu, dia masuk ke dalam ketentuan Tuhan. Istilah umumnya,
predestinasi. Jadi kapan kita ditentukan? Itu ketika kita masuk ke dalam kehendak Tuhan. Ini, ya, kita masuk ke dalam kehendak Tuhan. Raja Asa seperti itu. Itu sebabnya kehendak Tuhan bagi Raja Asa adalah untuk dia selamat. Betul kan? Makanya ada kesempatan-kesempatan itu. Tuhan dia adalah Allah yang maha kasih, dia Allah yang menghakimi, dan dia adil. Ini Allah kita. Dia adil. Pengadilannya jujur dan benar. Itu sebabnya ketika Raja Asa itu masuk ke dalam kehendak Tuhan, dia semua yang dilakukan itu Tuhan sertai semuanya. Bahkan ketika dia terpuruk, ketika dia jatuh, Tuhan tetap menyertai dia. Tetapi dia menolak. Ketika dia menolak, ketika dia mengeraskan hati Tuhan, pada akhirnya jika mereka keluar, jika Raja Asa atau manusia keluar dari kehendak Tuhan, maka hanya ada hukuman. Nah, seperti ini. Hanya ada hukuman. Apakah saya telah ditentukan Tuhan? Amin. Betul ya? Amin. Itu sebabnya predestinasi atau ketentuan Tuhan hanya bisa kita pahami dengan iman. Tanpa iman, maka kita tidak akan pernah bisa memahami hal ini. Kita hanya akan berkata bahwa ya semuanya kebetulan, ya nasib manusia. Oh ya memang sudah begini. Nah, apakah Tuhan menentukan anak manusia untuk menderita? Enggak, tidak begitu. Ya, Tuhan ingin supaya kita itu menerima berkat, itu menerima berkat. Ya, makanya tadi ditanyakan, apakah Raja Asa sudah ditentukan seperti demikian? Dia ditentukan untuk selamat. Ini ditentukan. Tetapi dia menolak. Dia menolak ketentuan Tuhan itu. Inilah yang terjadi. Demikian, Ibu. Oke. Saya mohon yang menyimaknya bisa dapat menerima penjelasan ya. Apabila ada lagi dari Bapak Ibu, semoga mau menyadari bagi orang yang belum paham sejarah Roh Kudus bersaksi. Iya Pak Papa Guan ya, terima kasih. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang di live chatting bisa ditulis, nanti saya bisa membacanya ya, buat Pak Pendeta Yudi. Ini saya berharap teman-teman yang ada di Zoom juga, kalau ada yang mau bertanya, masih diberikan kesempatan sebelum kita mengakhirinya ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, kelihatannya sudah cukup jelas ya, Bapak Pendeta Yudi. Teman-teman sudah memahaminya, sudah sangat jelas. Cuman kerinduan saya, jangan kita sampai seperti Raja Asa, yang saat ini kita berapi-api, beriman, kemudian didapati nanti kita mundur. Banyak ya kejadiannya ya, sekarang di dunia banyak kejadiannya begitu. Bahkan ada yang sudah melayani, ya namanya udah terkenal, tiba-tiba ketahuan dia mundur, dia malah pindah katanya, murtad katanya gitu. Nah, saya rasa sih kalau orang yang sudah punya iman, orang yang tertanam sama kebenaran firman, yang tahu arti keselamatan, nggak bakal. Dan siapa yang sudah mengenal Allah yang benar ya, tidak akan pindah, tidak akan keluar. Nah, memang tantangan buat kita, ya siapa aja, termasuk saya, bisa ditantang ya, bisa digoda gitu. Nah, bagaimana? Tadi jangan seperti Raja Asa. Ya, saya lagi bingung Pak. Banyak kan orang sekarang yang tiba-tiba sakit kanker gitu ya. Terus cari pengobatan di di tempat-tempat yang lain gitu. Karena saking ingin sembuhnya gitu loh.
Ya, jadi saya teringat dengan Raja Asa tadi ini, Pak Yudi. Pernah kan Pak Yudi dengar ya? Ada orang sakit gitu, terus tiba-tiba pergi dia kemana gitu, dia cari bukan kepada Tuhan. Nah ini mudah-mudahan yang teman-teman yang mendengarkan siaran ini jangan, harus bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Dokter rumah sakit udah banyak ya, jadi penyembuhan-penyembuhan yang alternatif itu kalau boleh tolong Bapak Ibu harus hati-hati. Jangan sampai gara-gara itu kita miring ya. Jadi kita menyimpang dari ajaran yang kebenaran firman. Ya, gitu aja Bapak Ibu. Mari kita dengar dari statement terakhir ya, conclusion-nya dari Bapak Pendeta Yudi, kemudian minta ditutup dalam doa. Raja Asang, dia adalah raja yang mencapai prestasi iman yang luar biasa. Akan tetapi dia mengalami penurunan iman sampai pada akhirnya imannya yang tidak sungguh-sungguh, imannya menjadi tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan itu tampak ketika dia tidak bersandar lagi kepada Tuhan. Lebih lagi, dia mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan. Hari ini, bagaimana cara mengenal diri kita? Mari kita melihat diri kita, mengenali diri kita dengan firman Tuhan. Bagaimana kita merespon? Maka demikianlah diri kita. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kita, dan kita selalu diingatkan supaya menerima firman dengan hati yang lembut, menerima benih dari Tuhan, benih firman Tuhan di tanah hati yang subur, tanah hati yang benar siap dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan akan menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu ya Bapa, di tengah-tengah dunia yang keadaannya seperti sekarang ini, kami tetap bisa mendengarkan firman-Mu, mengenal akan jalan-jalan-Mu, lebih lagi bercermin dari firman, sehingga kami pun bisa mengenal diri kami, dan bagaimana supaya firman-Mu senantiasa beroleh tempat di dalam kami, bekerja dengan kuat di dalam kami, sehingga firman-Mu saja yang akan membimbing kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami pun bisa jalan. Dan jalan di suatu jalan yang pada akhirnya melakukan kebaikan dan kebenaran di mata Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur ya Bapak atas firman-Mu. Bantu kami supaya semangat untuk Tuhan, semangat untuk setiap pekerjaan Tuhan itu terus membara di dalam kami. Dan kami mohonkan Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kami, sehingga kemanapun kami berada, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, kami melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya pada akhirnya Engkau yang akan menjadi penyembuh Jehovah Rafa bagi kami masing-masing, bagi setiap anggota keluarga kami. Kami percaya tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang akan memegang kami dan tidak akan melepaskan. Engkau saja yang akan membuat segala hal yang kami lakukan berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Kami ingin supaya kehendak Bapa digenapi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap pelayanan kami, lebih lagi lewat anggota keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapa kiranya Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini, baik di dalam Zoom atau di dalam streaming. Tolong Bapak Engkau yang campur tangan ya Bapak, supaya kami terus membara di dalam kerinduan untuk bertumbuh dalam pengenalan dan bertumbuh di dalam iman. Bapak tolong Engkau yang memberkati ya Bapak, channel-channel yang bekerja bersama-sama untuk menyiarkan pemberitaan firman Tuhan, sehingga berkat Tuhan pun menjangkau lebih banyak orang lagi. Engkau yang memberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih ya Bapak. Pada akhirnya kami percaya Engkau pun yang akan membawa pemulihan dan jalan keluar untuk channel Shema Adonai terus bisa aktif kembali dan menjadi berkat bagi
banyak orang. Terima kasih ya Bapak. Sampai kami bertemu kembali, kiranya kasih karunia Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Sampai ketemu untuk minggu depan ya. Kita akan kembali belajar kembali lagi bersama-sama di hari yang sama, di jam yang sama untuk pelajaran berikutnya untuk pertemuan yang kelima. Tuhan Yesus memberkati.